Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kita sampai di Februari, pekan pertama, pekan yang sangat penting. Karena di pekan yang sangat penting ini terjadi dua agenda. Pertama, agenda Bank Sentral. Yang kedua adalah data non-farm payroll. Agenda Bank Sentral dari Bank Sentral Inggris dan Eropa atau BOE meeting dan ECB meeting. BOE meeting akan diselenggarakan pada hari Kamis 3 Februari pukul 7 malam atau 19 WIB. Di sini akan ada rilis laporan moneter dan dugaan kenaikan suku bunga, yaitu BOE diduga akan menaikkan suku bunga dari sebelumnya 0,25% naik 25 basis poin menjadi 0,5%. Dilanjutkan pada pukul 19.30 WIB, yaitu Governor BOE Bailey akan berpidato pada 19.30 WIB. Dilanjutkan pada pukul 19.45 WIB, yaitu keputusan moneter Bank Sentral Eropa ECB meeting yang diduga tidak terjadi perubahan, tetap di 0%. Lalu 8.30 atau 20.30 WIB, inilah yang penting, yaitu press conference dari ECB meeting, yaitu Ketua Bank Sentral Eropa akan konferensi pers. Di sini akan dilihat bagaimana outlook-nya, dan ini lebih penting dibanding keputusan suku bunga yang tadi. Lalu Jumat 4 Februari pada pukul 20.30 WIB atau 8.30 malam, yaitu data non-farm payroll diduga dari sebelumnya 199.000 menjadi lebih rendah 145.000. Sementara unemployment rate-nya sepertinya tidak terjadi perubahan, 3,9%. Kita coba mundur ke belakang, bagaimana tentang pergerakan market sebelumnya, yaitu Januari merupakan bulan buruk bagi Wall Street pasca FOMC meeting yang mengejutkan penegasan suku bunga dan outlook moneternya, di mana pada Januari lalu yang biasanya January effect membuat harga saham atau Wall Street menguat atau membaik, di Januari lalu S&P anjlok 5,2%, terburuk sejak 2009. Kemudian Dow Jones anjlok 3,3%, terburuk sejak 2016. Dan yang paling parah dari semuanya ini adalah Nasdaq yang hampir 10%, yaitu anjlok 9%. Market yang buruk ini kemudian mencoba ditenangkan oleh beberapa komentator atau pidato Bank Sentral, The Fed maksud saya. Jadi market berusaha ditenangkan, stabilitas dijaga oleh para anggota Dewan Gubernur The Fed. Kemudian seperti dijelaskan tadi, bahwa menjelang pekan yang penting ini, selain terjadi konsolidasi market yang membaik, di akhirnya Wall Street membaik setelah sempat anjlok. Lalu di dolar pun terjadi rebound. Jadi dolar yang sempat anjlok, ya kalau kita lihat di sini, ya, dolar sempat anjlok setelah pada FOMC meeting menguat di atas MA50 daily-nya dan mencapai level di atas 97. Kemudian kembali lagi di dekat MA50 daily-nya di sekitar 96. Ya. Kemudian juga Euro USD. Kalau di daily ini kita lihat bahwa sempat diduga di FOMC meeting lalu anjlok. Kita bisa lihat pembahasannya ini pada video FOMC meeting lalu ya, pada deskripsi. Jadi diduga FOMC meeting akan memicu pelemahan pelemahan Euro USD, dan benar, Euro USD anjlok di bawah level 1.1175-nya. Setelah anjlok di bawah 1.1175, kemudian akhirnya Euro USD rebound lagi di atas MA50 daily-nya di sekitar 1.14 ya.
maksud saya 1.13. Lalu pound sterling kita lihat di indeks daily-nya, dia sempat di bawah MA50 daily-nya pasca FOMC meeting, kemudian menguat lagi di atas MA100 daily-nya seperti di grafik ini. MA100 daily-nya sekitar 1.3512. Begitu juga pada grafik USD JPY daily ini, sempat menguat di atas MA50-nya di atas 115, kemudian mendekati lagi MA50 daily-nya di sekitar 114.30. Begitu juga USD Kanada, ada grafik ini, kita lihat bahwa dia sempat berada di MA200 daily-nya, kemudian pasca FOMC meeting dia menguat di atas MA100 daily-nya, menembus MA50 daily-nya, tetapi kemudian berada di bawah MA50 daily-nya lagi, turun mendekati MA100 daily-nya di level 1.2620 sekarang. MA100 daily-nya di sekitar 1.2620. Jadi mereka mencoba menolak MA50 daily-nya dan turun. USD Kanada terkoreksi. Semua ini terjadi terkait 3 isu tadi, yaitu stabilitas market karena Wall Street yang memburuk, kemudian dicoba ditenangkan oleh para anggota The Fed. Kemudian kedua, terjadi juga pelemahan dolar, di mana antisipasi BOE meeting yang akan menaikkan suku bunga, karena inflasi ini bukan cuma isunya Bank Sentral Amerika Serikat, tapi juga bank sentral lainnya. Walaupun Bank Sentral Kanada di FOMC yang berbarengan kemarin tidak mengubah apa-apa, kemudian juga Australian Dollar, kemudian Bank Sentral Australia di Selasa kemarin juga tidak mengubah apa-apa, dan sepertinya ECB meeting Kamis nanti juga tidak mengubah apa-apa, tetapi semuanya concern terhadap inflasi, apalagi Bank Sentral Inggris yang nantinya sangat tertekan dan harus dinaikkan suku bunga. Yang kedua, yaitu ancaman inflasi dan potensi kenaikan suku bunga Inggris atau BOE meeting yang akan menaikkan suku bunga sehingga memicu rebound pound sterling dan beberapa major currency terhadap dolar. Yang ketiga adalah data NFP kali ini seperti dilihat tadi adalah melemah, diduga melemah, bahkan ternyata bisa lebih buruk lagi karena di Januari lalu terjadi ancaman Omicron yang kasusnya itu sangat tinggi. Konferensi pers yang lalu, beberapa waktu lalu, dari Sekretaris Pers Joe Biden yaitu Jen Psaki mengklaim bahwa data tenaga kerja ini akan buruk karena ancaman kasus Omicron yang tinggi, yaitu 9 juta orang terdampak Omicron. Kasusnya 9 juta orang, dan ini memicu potensi data tenaga kerja Januari akan memburuk. Begitu juga beberapa hari yang lalu, penasihat ekonomi Joe Biden yaitu Brian Deese menyatakan bahwa angka Omicron bisa menekan pasar tenaga kerja. Jadi semua ini membuat outlook NFP memang buruk, sehingga wajar dolar tertekan. Jadi bisa jadi buruk, melemah, bahkan negatif. Pertama kalinya negatif sejak Desember 2020. Dan ini terlihat pada data ADP Non-Farm Employment Change Rabu lalu, yaitu yang sebelumnya diduga 766.000, maksud saya yang dari sebelumnya 766.000 diduga 185.000, dirilis ADP ini memburuk negatif 301.000. Jadi wajar sekali jika NFP diduga melemah. Jadi ketiga hal inilah yang membuat market rebound. Wall Street membaik, dolar melemah, dan major currency juga emas menguat. Kalau kita lihat di sini pada grafik indeks dolar, kalau tadi terkait moving average-nya, ini adalah grafik indeks dolar terkait support dan resistance, yang dimana sempat sebelum FOMC meeting di bawah 95, kemudian pasca FOMC meeting berada di atas 97, sebagai diduga bahwa FOMC akan menguatkan dolar di atas 97. Benar terbukti, tetapi terkoreksi lagi hingga saat ini. Jadi masuk lagi kepada konsolidasi 95-50 dan level 97. Kemudian XAUUSD juga, kalau di grafik 4 ini XAUUSD
sempat anjlok di 1780, kemudian rebound lagi. Jadi masih konsolidasi antara 1780 dan 1834 ya. Dan kalau tren dolar melemah ini masih berlanjut, ya bisa jadi 1834 diuji dan 1854 dites kembali. Begitu juga untuk pound sterling. Pada grafik H4 GBP USD kita lihat bahwa dia sempat bergerak di bawah, yaitu pasca FOMC meeting ke 1.3139. Kemudian beberapa hari belakangan ini rebound lagi mendekati 1.3390. Dan jika BOE meeting akan menaikkan suku bunganya dan terbukti benar, maka tidak tertutup kemungkinan akan menguji trendline downtrend ini, yaitu di sekitar 3390 dan 1.3475, bahkan ke atas 13530 dan melanjutkan bullish jangka pendeknya. Lalu pada Euro USD kita lihat bahwa pasca FOMC meeting memang anjlok di bawah 1175, bahkan menembus level Fibonacci 50%-nya di pada chart ini, yaitu di 1.1131. Jadi kalau 1.1115 lalu rebound belakangan ini di atas 1.12, bahkan 1.13 ya, mendekati level 1.14-nya. Sementara USD JPY-nya kita lihat bahwa masih konsisten bertolak di atas double bottom-nya ya. Jadi pasca FOMC meeting dia menguat namun terhenti di 115.70 dan kemudian terkoreksi lagi di dekat di support yang sebelumnya, yaitu 114.23. Jadi pada chart ini terlihat jelas bahwa pada umumnya dolar melemah dan major currency menguat seiring Wall Street juga menguat, emas menguat. Jadi tiga isu tadi, yaitu konsolidasi market pasca FOMC meeting di mana The Fed bisa menenangkan market, kemudian outlook suku bunga Inggris yang akan naik di pertemuan BOE meeting Kamis malam nanti, kemudian NFP yang buruk bahkan negatif membuat wajar dolar tertekan. Jadi jika ini memang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga dan NFP yang memburuk, maka bisa jadi penguatan major currency terhadap dolar akan terus berlanjut, emas juga akan menguat dan dolar tertekan. Jadi secara jangka pendek kemungkinan itu masih mungkin terjadi, di mana Euro USD akan menguat, GBP USD menguat, emas menguat, yen juga menguat, USD JPY-nya turun menguji double bottom-nya, dan dolar melemah. Walaupun secara medium term atau jangka menengah semua masih bisa pro pada penguatan dolar, karena kita lihat bahwa walaupun data non farm payroll itu buruk dan pound sterling atau maksud saya BOE meeting melakukan kenaikan suku bunga, tapi di Maret nanti The Fed tetap diduga akan melaksanakan kenaikan suku bunga pertamanya setelah berapa tahun terakhir ya. Jadi The Fed akan menaikkan suku bunganya di Maret nanti. Artinya secara medium term juga dolar masih menguat. Jadi apapun yang terjadi pekan ini, FOMC, BOE meeting menaikkan suku bunga dan NFP-nya jelek, dolar bisa jadi terkoreksi sesaat. Jadi hanya sesaat, sementara nanti di Februari akhir atau nanti Maret menjelang FOMC meeting yang diduga akan naikkan suku bunga, peluang dolar menguat masih terbuka. Apalagi jika ternyata pada meeting nanti ternyata tidak terjadi kenaikan suku bunga, maka pound sterling akan anjlok. Begitu juga major currency dan mungkin juga emas. Apalagi NFP-nya ternyata baik, ya. Tetapi peluang yang kedua ini memang cukup lemah, yaitu gagalnya kenaikan suku bunga BOE dan membaiknya NFP Amerika Serikat. Ini peluang yang cukup lemah. Peluang terbesarnya adalah kenaikan suku bunga dan NFP memburuk, di mana cara jangka pendek dolar melemah. Artinya dolar melemah
terhadap pound sterling dan pound sterling yaitu GBP USD masih punya potensi untuk menguat, hanya sementara. Jadi kita lihat pada grafik teknikal tadi resisten untuk GBP USD, Euro USD dan emas XAU USD, sementara supportnya untuk USD JPY dan USD Kanada. Apakah support dan resisten ini masih ditahan? Karena secara medium term dolar masih menguat. Jadi yang perlu diperhatikan itu peluang pelemahan dolar terbuka, tetapi secara umum di jangka menengah dolar masih akan menguat, sehingga USD JPY bisa jadi akan dibeli, sementara Euro USD akan dijual dalam beberapa hari ke depan setelah koreksi ini selesai. Jadi kita hanya menunggu waktu pasca data NFP dan rilis BOE meeting kenaikan suku bunganya. Beberapa saat kemudian kita bersiap untuk buy on weakness untuk USD JPY dan USD Kanada, dan sell on strength untuk terutama Euro USD. Begitu juga mungkin emas dan GBP USD. Jadi kesimpulannya adalah dolar masih akan melemah dari outlook kenaikan suku bunga BOE dan pelemahan NFP. Tetapi dalam jangka menengah dolar bisa menguat lagi melawan menjelang Maret nanti saat FOMC meeting diduga akan menaikkan suku bunga. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih, saya Wahyu Laksono. Salam profit.